Baik, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti di tengah jalan kita akan habdalah. Karena Sabtu itu Sabat itu dibedakan dari 6 hari. Ya. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan. Markus pasal 14 ayat yang 43 sampai 52. Markus ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Saya usahakan jam 7 sudah selesai. Dan baik, saya baca. Dan ketika dia masih berbicara, tiba-tiba datanglah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersamanya kerumunan orang banyak dari imam-imam kepala dan para ahli kitab dan tua-tua dengan pedang dan kayu. Dan yang mengkhianati dia sudah memberi suatu tanda kepada mereka dengan berkata, "Siapa yang aku cium, dialah, tangkaplah dia dan kirimlah dengan hati-hati." Dan segera setelah tiba, sambil mendekat kepadanya dia berkata, "Rabi, Rabi," dan dia menciumnya. Dan mereka menjatuhkan tangan kepada mereka kepadanya dan menangkap dia. Namun salah seorang dari mereka yang hadir dengan mengurus pedangnya, dia menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinganya. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, "Seperti terhadap penyamungkah kamu keluar dengan pedang dan kayu untuk menangkap aku? Sepanjang hari aku ada bersamamu di dalam bait suci sambil mengajar. Kamu tidak menangkap aku. Tetapi hal itu terjadi supaya kitab suci dapat digenapi." Dan mereka semua melarikan diri sambil meninggalkan dia. Dan ada seorang anak muda yang mengenakan kain lenan menutupi telanjangannya terus mengikuti dia. Tetapi beberapa anak muda berusaha menangkapnya, namun dia melarikan diri dari mereka sambil bertelanjang meninggalkan kain lenan itu. Oke, saya mau fokus di Getsemani. Secara khusus, tolong jawab ya. Ada yang pernah kepikiran tidak dengan ayat 51-52? Pernah ada yang baca? Pernah? Atau seumur hidup saya baru tahu ya Pak? Kok siapa ini? Ada? Ada yang pernah? Coba angkat tangan. Atau baru kali ini tahu bahwa ada ayat 51-52 itu? Baru kali ini ya? Coba teman-teman, baru kali ini ya? Saudara cari ayat di Brit Adasa, Besora Injil yang lain, baik dari Matius, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, tidak ada satupun yang bercerita tentang pemuda yang satu. Cuma Markus sendiri yang menulis tentang pemuda ini. Saya yakin baru pertama kali lihat ini. Betul ya? Betul ya? Atau saya sudah baca? Bagaimana teman-teman? Wah, selama ini kita pasca tidak pernah ketemu dengan anak muda yang ini. Nah, artinya ini menjadi keganjalan dalam hidup saya ketika saya baca. Kok saya lihat ini aneh ya? Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penulis Besorah yang lain, mereka pun tidak ada menulis kutipan ini. Hanya Markus satu-satunya yang menambah kutipan. Ada seorang anak muda telanjang tertutup dengan kain linen.
Kain linen itu kain yang biasa dipakai, kainnya model begini, yang dipakai untuk kain untuk bungkus mayat gitu. Kalau rumah sakit itu kain spray, rumah sakit itu linen nih, kain spray. Tapi bukan spray seperti komersial, seperti begini tuh. Ya. Jadi satu pertanyaan ketika saya baca, kenapa Markus menambah suatu peristiwa? Satu, tidak tercatat di Injil yang lain. Kedua, nggak penting-penting amat. Ya. Dan apa esensinya seorang anak muda telanjang mengikuti Yesus di belakang, lalu ada anak muda yang lain mengejar dia, lalu dia kabur. Ya. Saya berusaha mencari referensi, tetapi minim sekali. Memang di kitab Injil itu tidak, di Besorah tidak ada. Bahkan Matiyahu, Lukas, dan Yohanes tidak menuliskan peristiwa tentang anak muda itu. Ya. Di dalam beberapa tafsiran teologi Barat, termasuk juga catatan-catatan rabbini, ya. Satu hal yang bisa saya catat bahwa satu, memang referensi tentang ayat 51-52 ini sangat minim dan hanya Injil Markus itu sendiri yang menulis, dan memang terkesan kayak nggak ada esensinya. Tapi percayalah bahwa tidak ada satupun kitab suci, baik kata kalimat yang dituliskan itu, tidak ada dampak atau maknanya bagi pembacanya. Namun ada kutipan dari Abirin begini, dan itu diikuti oleh teologi yang mana. Yang bisa disimpulkan, yang paling terdekat adalah anak muda itu adalah si Markus itu sendiri. Kesimpulan yang paling dekat ayat 51-52 itu, yang memang paling dekat secara tafsiran atau apapun itu adalah si Markus itu sendiri. Dengan dalil bahwa dia adalah saksi mata betul bagaimana penangkapan, penyaliban, kematian Yesus. Makanya kenapa bapak-bapak gereja mengkanonkan 4 Besorah itu? Salah satu alasan yang paling kuat karena mereka adalah saksi mata dari peristiwa yang dialami Yesus. Bahkan ada salah satu kutipan berkata begini, kalau semua yang dilakukan Yesus itu dicatat, tidak mungkin buku dunia ini mampu untuk menampung. Jadi mereka ini adalah saksi mata. Makanya kenapa dalam kalau di teologi itu apa istilahnya, kalau orang yang biasa berargumen itu apologet, ya, apologet. Maka salah satu fundamental apologet itu adalah satu, harus ada saksi. Ya, Mose ada saksinya, Tuhan pun ngomong ada saksi. Jadi nggak pernah ada perkataan yang langsung tiba-tiba akulah begitu tanpa ada saksi begitu. Siapa yang ngomong? Lalu ada orang yang menulis nanti sekian ratusan tahun itu, Pak, nggak bisa, dalilnya nggak kuat. Maka saksi itu paling penting. Bahkan Torah pun menyatakan bahwa 2-3 orang saksi itu sangat meneguhkan sebuah permasalahan. Maka kebenaran itu adalah kebenaran apabila dia diteguhkan melalui saksi. Makanya kalau anda pernah dengar komunitas SNI, komunitas SNI itu adalah komunitas yang mengeksklusifkan diri, dalam tanda kutip, menyerahkan dirinya kepada panggilan untuk Tuhan, hidupnya hanya untuk Tuhan. Dia tidak pusing dengan menikah, dengan berkeluarga dan segala macam. Dan mereka termasuk jemaat yang memang memprotektif terhadap catatan-catatan sejarah. Makanya kalau di kalangan teologi pasti tahu
penemuan, ya, catatan sejarah, ya, apa itu gulungan gulungan Yesaya, ya, di Qumran, ya, Qumran itu gulungan itu, dan itu menjadi bukti bahwa kitab suci itu buktinya itu terlalu banyak, ya. Nah, kembali kepada Markus, ya, pasal 14. Poinnya saya akan tunjukkan 5152, tapi kita lihat dulu ada apa dengan Getsemani. Nah, hari ini garis besarnya saya akan menceritakan perjalanan dari Beresyit ke Wahyu. Ya, perjalanan dari Beresyit ke Wahyu. Ada titik poin yang sama antara Beresyit dan Wahyu. Mungkin saya bisa persempit begini. Dari Eden kembali ke Eden, ya, dari Eden kembali ke Eden. Artinya ada peristiwa di Eden dan ada nubuatan di dalam kitab Wahyu bahwa semua akan kembali ke sana. Coba kita lihat beberapa dulu, ya. Kita lihat Beresyit pasal yang kedua. Saya nggak akan baca, tapi Anda bisa lihat di situ bahwa di dalam kitab Beresyit, di Eden yang pertama di dalam Beresyit itu diceritakan di sana manusia diciptakan segambar dan serupa Elohim. Ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Tujuannya tidak ada lain bahwa mereka hidup kekal, menikmati apa yang penyediaan dan kesetiaan yang Tuhan berikan. Ya, beda ya penyediaan dengan kesetiaan. Ya. Ada orang yang bergantung terhadap penyediaan Tuhan, tapi bergantunglah terhadap kesetiaan Tuhan. Ya. Kalau orang yang bergantung terhadap penyediaan Tuhan, mereka akan bersungut-sungut. Gak ada roti bersungut, gak ada air bersungut. Ya. Tapi orang yang bergantung kepada kesetiaan Tuhan, apapun situasi yang terjadi, mereka tetap akan berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam kitab Beresyit ini dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Bahkan di sana tujuannya untuk mengelola bumi dan tanda kutip Eden, yang salah satu taman di Eden. Ya. Eden sendiri kalau dalam kajian Ibrani di sana dikatakan memiliki arti kesenangan, kenikmatan. Ya, tidak ada susah payah di sana. Jadi Eden itu berbicara tentang pleasure, kesenangan. Kalau orang dunia dikatakan paradise. Ya, bahasa umumnya kalau dalam Semitik Aramik dikatakan Firdaus. Ya. Tetapi intinya bahwa Eden itu berbicara tentang tempat kenikmatan, kesenangan, ya. Dan sama seperti di dalam kitab Wahyu, pilihan ada sama dikatakan tempat bagi mereka yang benar. Ya. Jadi Eden memiliki arti kata kesenangan. Makanya di sana dikatakan Adam dan Hawa itu di dalamnya sudah tersedia segala-galanya. Namun ada peristiwa yang penting juga terjadi di Taman Eden, yaitu di pasal yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Karena terjebak ke dalam godaan ingin menjadi seperti Tuhan. Ingin menjadi seperti Tuhan, di mana dikatakan, kenapa mereka ingin menjadi seperti Tuhan? Oh, karena digoda. Nah, kalau hanya karena digoda, nggak mungkin lah. Semua itu kembali kepada keputusan Adam dan Hawa. Maka Adam dan Hawa dikatakan bahwa mereka kalah dari keinginan yang ada dalam diri mereka sendiri. Mengapa mereka kalah? Karena mereka nggak mampu mengendalikan diri.
Jadi sederhananya, kalau kita baca di dalam Bereshit ini, Tuhan sedari awal sudah menciptakan manusia, sudah dengan keinginan-keinginan. Jadi bukan dia berdosa baru dia muncul keinginan jahat, tidak. Dari awal memang dia sudah ada keinginan. Dan keinginan inilah yang setan tahu. Melalui pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, di sana dikatakan bahwa setan melalui binatang yang paling cerdik, yaitu ular, membujuk Hawa. Coba lihat itu, buahnya menarik. Nanti kalau kamu makan, kamu bisa seperti Tuhan. Katanya mati. Enggak, kamu nggak mati. Ya, pokoknya diperhalus lah. Makanya setan itu tipu di atas segala tipu, kepala penipu, katakan begitu. Nah, jadi dari awal manusia sebelum jatuh dalam dosa, memang sudah ada keinginan itu. Itulah sebabnya kenapa ketika kita percaya kepada Yesus, tidak serta merta, bahkan masih ada keinginan jahat. Jadi Yesus mati di kayu salib tidak menghilangkan Yetzer hara. Ya. Bahkan Yesus mati di kayu salib tidak serta merta menyelamatkanmu langsung tiba-tiba di surga. Enggak. Nabi Saul dalam catatan-catatannya, dalam hidupnya pun dikatakan, matikanlah kedagingan, ya, perbuatan-perbuatan jahat itu perlu dimatikan. Jadi perlu kita pahami bahwa jahat, unsur jahatnya manusia, ya, itulah yang harus saudara perjuangkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus ada? Ada nggak di dalam diri dia keinginan itu? Yetzer hara itu ada nggak? Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak Yetzer hara itu di dalam keinginan Yesus? Ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Ketika Yesus maju, muncul ada keinginan dalam diri. Terlalu berat, bukan? Kalau boleh, cawan ini lalu. Artinya ada dalam diri Yesus ingin mundur, tapi dia merendahkan diri untuk tunduk di bawah otoritas itu. Melainkan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ya. Yesus juga melawan. Yesus juga ada rasa ininya, ada. Makanya Yesus cobai. Kalau Yesus tidak memiliki keinginan keinginan jahat dalam dirinya, ya, keinginan yang harus dimatikan ini, nggak mungkin setan mencobai. Apa yang setan mau cobai kalau dia nggak memiliki keinginan? Makanya ketika dia lapar, ada muncul rasa lapar. Ya. Itu yang setan manfaatkan, titik lemah seseorang. Jadi jangan berharap dengan doktrin bahwa selamat samanya, mau mati pun bagaimana tetap selamat. Enggak, kedaginganmu itu urusanmu. Urusan Tuhan menyediakan. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mau ke sana, sangkal diri pikul salib. Itu sebabnya kenapa Yesus bersabda, sangkal diri. Kalau Yesus mati bagi saya dan saudara dan kita selamat masuk surga, ngapain Yesus mengajarkan tentang penyangkalan diri? Ya. Masa orang yang sudah menyediakan jalan keselamatan, lalu dia mengajarkan kembali, ya, sangkal diri pikul salib. Ngapain kita pikul salib kalau sudah Yesus pikul? Ya. Itulah teologi yang sangat berbahaya. Ada dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat itu, berbahagialah mereka yang menang karena mereka akan memiliki otoritas atas pohon kehidupan.
Jadi manusia diciptakan pada prinsipnya begini, kalau saya bisa simpulkan dalam satu karangan kata-kata begini. Sedari awal manusia itu sudah diciptakan punya kemampuan untuk melanggar. Jadi manusia itu bukan sesuatu yang kayak robot begitu, setel lurus-lurus begitu. Perhatikan ya. Jadi manusia itu sedari awal sudah diciptakan Tuhan punya kemampuan untuk melanggar. Lalu pertanyaannya begini, kalau Tuhan tahu manusia itu tukang langgar, kenapa Tuhan ciptakan kita? Ya. Nah, di dalam Taman Eden Beresit ada peristiwa juga ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu dia menyerahkan keinginan jahatnya dengan melawan apa yang Tuhan larang. Dia tidak mampu mengendalikan rasa keinginan dalam dirinya, akhirnya dia terjebak dalam keinginan yang dipancing sama si jahat melalui ular yang licik ini. Katakan mereka jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan. Karena mereka berdosa, Tuhan dengan inisiatif waktu dia cari-cari, mana kalian? Kenapa kalian sampai kasih kalian tahu kalau kalian itu terancam? Katakan begitu. Tinggallah sampai pada kesimpulan, saya singkatkan saja, bahwa karena manusia jatuh dalam dosa, maka mereka harus menerima keadilan Tuhan. Karena firman tidak bisa, kebenaran tidak bisa dibayar upah dari setiap perbuatan. Ketika mereka memang tidak dikatakan bahwa kalau kamu makan kamu akan dikeluarkan, tidak ada dibilang begitu. Yang hanya dikatakan kalau kamu makan kamu mati. Ya. Tapi kenapa Tuhan usir mereka dari Taman Eden? Selain bukan karena mereka hanya berdosa, tapi ada satu perkataan Elohim yang penting. Jangan sampai mereka menjamah pohon kehidupan. Artinya mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka jatuh dalam dosa. Kalau sampai mereka makan pohon kehidupan, maka mereka akan hidup dalam dosa selama-lamanya. Artinya tidak mungkin ada penebusan lagi. Ya. Maka dari itu Tuhan usir mereka dari Taman. Tapi sebelum diusir ada pewahyuan Tuhan. Benih perempuan ini akan menginjak. Itu adalah suatu pewahyuan yang digenapi dalam kitab yang kita baca ini, yaitu Markus pasal 14. Dan itu terjadi di mana? Getsemani. Ya, jadi Eden ke Eden. Kita kan sekarang perjuangan kita ingin ke sana, disamain. Orang-orang Yahudi melakukan mispot, mati-matian. Ya, mereka tujuannya ingin menuju ke olam haba. Walaupun mereka belum mengenal Mesias Yesus, tapi mereka tujuannya ke sana. Mereka hidup, ya mereka puasa, melakukan mitzvot, sidul, ya sedekah, ya kesufah dan lain-lain. Tujuannya untuk ke sana. Ada olam haba, dunia berikutnya yang disediakan bagi orang-orang yang sungguh. Tapi di dalam Pesak ini kita belajar bahwa tidak akan ada Eden berikutnya tanpa melalui Getsemani. Simpulannya sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi manusia diusir dari Taman Eden, ya. Kalau di dalam firman-Nya dikatakan jangan sampai keadaan mereka lebih buruk, ya, karena mereka menjamah dan makan dari pohon kehidupan. Artinya mereka hidup selama-lamanya dalam dosa. Ya. Jadi poinnya yang ingin saya katakan bahwa jadi manusia dari awal sudah diciptakan
itu sudah memiliki kemampuan untuk melanggar sesuatu yang benar. Jadi kemampuan itu bukan ketika orang jatuh dalam dosa baru itu muncul. Ya, sebelum jatuh dalam dosa, barang itu sudah ada. That's why itu kenapa para rasul, para murid, dan semua orang-orang terdahulu selalu katakan berjuanglah. Bahkan Yesus katakan dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat, barang siapa menang. Pertanyaannya, kenapa Yesus berkata barang siapa menang? Padahal kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Kenapa kita harus lagi berkata barang siapa menang? Apa maksudnya? Apakah Yesus tidak cukup mati di kayu salib? Ya. Ini nanti kita akan tahu. Jadi poin yang pertama bahwa keinginan manusia untuk melanggar itu dari awal itu ada. Jadi free will itu betul-betul diberikan Tuhan. Jadi Tuhan ingin menghendaki bahwa ketaatan itu bukan karena dipaksa, tapi ketaatan itu muncul dalam diri kita sendiri. Jadi bahasanya Tuhan menciptakan lingkungan untuk membuat Adam dan Hawa itu betul-betul mengasihi Tuhan karena memang dari diri mereka, bukan karena mereka di setel, mereka di program begitu-begitu, enggak. Ya. Begitupun kita, ya sampai hari ini. Nah, lalu di dalam Bereshit peristiwa di Taman Eden, lalu ada namanya Taman Eden. Ya, di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu apa bahasa Ibrani? Iliana ya, Galut atau Iliana. Ya? Nah, kalau saya sering Wahyu pasal 2 ayat 7, di sana dikatakan bagi yang menang akan diberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah Taman Eden itu. Di tengah Taman Eden itu seperti di dalam Bereshit pasal 2, pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu akan tersedia bagi mereka yang menang. Nah, pohon kehidupan itu ada di Eden. Ya, taman di Eden, bukan. Jadi Eden itu kayak wilayah di tengah-tengah itu ada taman. Ya, taman di Eden. Gan Eden. Bahasa Ibraninya Gan Eden. Ya. Bahkan Wahyu pasal 22 ayat yang kedua, di sana juga bicara tentang pohon kehidupan, menjelaskan lebih dalam sedikit. Pohon kehidupan yang menghasilkan 12 buah-buahan berdasarkan bulan yang tiap bulan menghasilkan 1 buah. Daun-daun pohon itu penyembuhan bagi bangsa-bangsa. Namanya saja pohon kehidupan, artinya dia memberi kehidupan. Bahkan ayat yang 14 di sana dengan jelas, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga otoritas mereka akan ada atas pohon kehidupan. Artinya orang yang menang mereka akan ada bersama-sama Tuhan di Eden. Ya. Dari Eden Bereshit dan Eden Iliana kitab Wahyu tidak mungkin tanpa ada peristiwa. Makanya itulah kenapa kita membaca di dalam kitab Markus tadi. Sudah katakan dari awal, tidak mungkin ada Eden, kembali ke Eden tanpa ada Getsemani. Menariknya Getsemani ini bertolak belakang dengan makna Eden. Eden itu berbicara kenikmatan, kesenangan dan segala macam. Tapi Getsemani, ya, namanya saja Getsemani, diperas, tempat pemerasan buah zaitun, tempat di mana pergumulan Mesias Yesua kita, yang ketika dia berdoa 3 kali peluhnya sampai menetes seperti darah merah. Belum ada manusia bergumul di dunia ini sampai keringatnya menetes seperti darah. Dan saya baca di dalam literatur itu, pohon zaitun yang ada di Taman Getsemani yang ada di Israel itu berusia sekitar 2000 tahun.
Artinya pohon zaitun itu adalah saksi di mana Yesua disalib, ditangkap, Kan Yesus ditangkap di Getsemani pada waktu dia setelah berdoa. Dengan kata lain bahwa pohon zaitun yang ada di situ yang masih ada sampai sekarang, pohon yang besar, Getsemani, zaitun itu pohonnya itu bisa sampai lama umurnya, dan itu menjadi sebuah tempat wisata, kunjungan-kunjungan turis-turis, wisata rohani begitu. Mereka lihat ini tempat, dan ada saya lihat di foto itu. Jadi pohon-pohon Getsemani di tempat itu yang berusia 2000 tahun lebih, itu menjadi saksi mata bagaimana Yesus Mesias penebus kita itu ditangkap. Ya. Dan itu bukan cerita dongeng, dan itu adalah suatu fakta di dalam kitab suci. Di mana Getsemani adalah tempat pergumulan. Kenapa dikatakan tempat pergumulan? Karena di tempat itulah Yesua menaklukkan keinginan yang ada dalam diri. Makanya Yesua muncul satu perkataan, kalau boleh cawan ini lalu daripada Tuhan, aku mau menyerah. Salah satu keinginan untuk mundur dari panggilan Tuhan. Tapi Yesua menetapkan diri untuk tunduk di bawah otoritas ketetapan Tuhan. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi Getsemani itu tempat pemerasan. Makanya Yesus itu diperas dalam tanda kutip sampai pergumulannya sampai seperti itu. Makanya dalam kitab Ibrani katakan bahwa kau bergumul dengan dosa itu belum sampai meneteskan atau menumpahkan darah, belum. Kena pisau saja sudah mulai, apalagi yang tubuh Yesus yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya sampai sudah tidak berbentuk. Ya, saya ada gambarnya, ya itu visual. Tapi itu mereka lihat, itu hancur sekali belakangnya Mesias kita itu kalau digambarkan itu hancur betul, tulang-tulangnya pun hancur semua. Ya, ngeri betul. Ya. Nah, dari Eden kembali kepada Eden, tujuan kita adalah Eden, tempat kesenangan, Samaim, Yerusalem, ya, Olam Haba, ya, dunia berikutnya. Di Getsemani inilah penggenapan dari kisah atau kitab suci Beresit pasal 3 ayat 15. Beresit pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhmu. Jadi di Getsemani ini peristiwa itu digenapi, dimulai. Makanya kalau kita nonton The Passion of Christ, itu seperti seolah-olah pada saat Yesus berdoa, dia menginjak ular. Tak. Ya, divisualisasikan seperti itu. Namanya sudah milen. Apakah kenyataannya Yesus menginjak begitu? Bukan begitu. Si ular, si jahat itu untuk kuasa dosanya dihancurkan. Nah, jadi di Getsemani inilah ya kejadian pasal yang ketiga atau Beresit 3 ayat 15 ini tergenapi. Puncaknya ketika Yesus mulai ditangkap, dia diadili, dia dihukum, dan sampai akhirnya dibawa di atas gunung Kalvari, Golgota, dan disalibkan. Tanggal 14 pada jam 9 pagi Yesus mulai disalib sampai jam 12 siang, dan pada jam 12 siang sampai jam 3 sore kegelapan menguasai daerah tempat dia. Dan kira-kira pukul 3 sesuai dengan nubuatan kitab suci, pada bulan pertama
pada tanggal 14 pada waktu petang, antara senja dan petang, itu adalah Paskah bagi Yahudi. Domba yang telah dipersiapkan pada hari ke-10 itu harus disembelih. Ada tafsiran berkata begini, kenapa Yesua itu anak domba? Ya memang karena liturgi, aturan-aturan di dalam persembahan itu menggunakan domba. Tapi ada yang begini menariknya, karena Yesua lahir di kandang domba di Migdal Eder itu, tempat di mana domba-domba yang kosher untuk dipersiapkan untuk dipersembahkan di bait suci. Dari situ saja kita bisa tahu bahwa Yesua itu memang betul-betul adalah domba yang sudah dipersiapkan. Makanya Yohanan berteriak dari jauh, lihatlah anak domba yang menghapus dosa. Secara teknis kelahiran, Yesus lahir di kandang domba. Bukan kandang domba sembarangan. Migdal Eder itu kandang domba, domba yang memang sudah terseleksi, yang memang untuk dipersiapkan, dipersembahkan ke bait suci. Jadi Yesua itu dari awal itu sudah, rentetan peristiwanya itu sudah, penggenapannya sudah ke arah sana. Ya, ini silakan cari Migdal Eder itu seperti apa. Ya. Nah, di Taman Getsemani ini peristiwa Beresit pasal 3:16 ini tergenapi. Saya menarik sekali dengan salah satu metode pembelajaran yang dikeluarkan oleh Rabbi Hillel, yaitu kalau bahasa Inggris dikatakan intertext. Ya. Intertext itu adalah membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain, ya, dengan waktu yang berbeda. Ternyata itu ada tukar guling peristiwa kematian Yesua dengan peristiwa di Taman Eden, dan itu sama. Kalau yang kita biasa sering tahu, Elohim membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Penggenapannya tubuh dan darah Yesua sebagai pembungkus atau penghapus dosa manusia. Tapi di sana ada peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang interteksnya kita bisa lihat. Adam dan Hawa mengkhianati Bapa Yahweh, mengkhianati Tuhan dengan melanggar perintah-perintah. Di Getsemani ada juga seorang pengkhianat di situ yang bernama Yudas. Nah, saya sudah ceritakan Markus pasal 14 ini ayat 51. Adam dan Hawa mereka lari ketakutan dengan ketelanjangan. Tapi menariknya di Markus pasal 14 ada seorang anak muda lari juga dikejar pemuda-pemuda yang lain karena ketelanjangan. Nah, beberapa kehidupan di sana di Taman Eden ada namanya pohon kehidupan. Di Getsemani, siapakah pohon kehidupan itu? Yaitu Yesua itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah kehidupan Yesua. Itu sebabnya kenapa setiap pada hari raya Pesak, ambillah, percayalah, makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah, ini darahku. Ya. Bahkan ada terjadi pergeseran di kalangan orang Kristen, mengambil sudut pandang yang mengambil sepenggal kebenaran itu dan dibungkus jadi teologi. Jadilah yang namanya kalau kita dulu diawali siapa ini? Tiberias. Jadi perjamuan yang menyembuhkan. Karena memang Yesua
Dia adalah kehidupan itu sendiri. Barang siapa yang makan tubuh dan darahku, Yohanes 6, coba kita lihat Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 53. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Perhatikan, hidup. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup. Katakan hidup lagi. Bahkan bukan hanya hidup, tapi hidup kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku dan aku hidup karena Bapa, maka dia memakan aku, dia pun akan hidup untuk ketiga kalinya. Hidup karena aku. Yang pertama dikatakan hidup. Yang kedua, hidup kekal. Dan yang ketiga, ia pun akan hidup. Bukan hanya hidup saja, kekal, tapi hidup karena aku. Ada tujuan kita hidup. Inilah roti yang turun dari sama, yang bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup lagi sampai selama-lamanya. 3 kali kalau di dalam literatur rabbini itu sebuah penekanan. Apalagi kalau sampai 4 kali. Ya. 1 kali itu penyampaian, 2 kali untuk konfirmasi, 3 kali untuk penekanan, apalagi 4 kali. Makanya kenapa Yesua mengingatkan Kefa 3 kali tentang gembalakanlah domba-domba. Dia bukan hanya menyampaikan, dia bukan hanya mengkonfirmasi, tapi menekankan betul-betul. Ya. Jadi pohon kehidupan, tapi dalam makna rohani kita bisa katakan bahwa digenapi di dalam Yesua. Yesua yang memberi kehidupan. Dialah the tree of life. Bisa ditafsirkan seperti itu. Ketika firman yang katakan barang siapa yang makan tubuh dan darah, dia akan hidup. Bukan hanya hidup, dia memiliki hidup kekal. Bukan hanya hidup kekal, hidup. Ya, hidup karena Yesua. Dia akan hidup karena aku. Dan yang terakhir, dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi pohon kehidupan itu berbicara tentang Yesua itu sendiri. Ya. Memang kita belum ada di Gan Eden. Kita masih berjuang. Tapi di dunia ini kita telah mengecap kebaikan Elohim. Karunia itu luar biasa. Jadi Pesak bukan hanya sekedar makan. Ada makna yang dalam itu. Di sana juga ada dikatakan yang dari awal ada pengkhianatan Adam dan Hawa, tetapi juga di Getsemani ada pengkhianatan juga yang dilakukan oleh seorang Yudas. Kita tidak usah menyalahkan Yudas, kita pun adalah Yudas pun pada prinsipnya. Yesus ditukar Barabas, sebenarnya kita itulah Barabas itu. Ya, kita orang-orang Farisi ada yang Torah mengolok-olok, kita lah yang menghujat juga mereka. Oleh karena kita lah Yesaya 53 itu dikenal. Kita mengira dia kena kutuk, padahal dia dikira karena kesalahan dan dosa pelanggaran kita. Ya, ada ketelanjangan Adam dan Hawa, tapi menariknya hanya di Markus pasal 14 ayat 51 dan 52 satu-satunya Besora yang menambahkan ungkapan lain dalam ketelanjangan di Getsemani. Sementara Besora. Sementara Matius, Lukas dan Yohanes tidak menuliskan tentang seorang anak muda ini. Yang tadi saya katakan, tafsiran yang paling dekat anak muda ini adalah si Markus itu sendiri sebagai saksi mata. Ya. Di Getsemani, di Eden ada peristiwa ketika manusia jatuh dalam dosa, di mana malaikat menjaga taman Eden itu agar manusia itu tidak bisa masuk. Ya. Tetapi juga ada peristiwa di Getsemani, di mana malaikat memberi kekuatan kepada Yesus pada saat Yesus. Terakhir tadi dikatakan bahwa ada kulit binatang yang Tuhan sematkan kepada Adam dan Hawa sebagai pakaian. Ya. Dan di Getsemani tubuh dan darah Yesus itulah yang memberi kehidupan.
Hari ini kita masih tetap merayakan bahkan hari raya Yom Kippur, kapar menutupi. Artinya tubuh dan darah Yesus itulah yang menutupi. Sehingga Tuhan tidak melihat keberdosaan kita. Tapi satu waktu akan, pada saat puncak perayaan itu akan digenapi, Yesus sendiri sebagai imam besar membawa darahnya sendiri. Ya. Dikatakan di sana Adam dan Hawa diusir dari taman Eden agar dia tidak makan dari buah pohon kehidupan. Ya. Tapi justru di Getsemani kita menerima kehidupan di dalam tubuh dan darah Yesus. Di Eden kita tidak boleh, bahkan sampai hari ini tidak ada satupun yang tahu. Bahkan dikatakan ada 2 malaikat dengan pedang terhunus menjaga taman Eden sehingga manusia tidak ada satupun bisa masuk. Tapi di Getsemani, oleh peristiwa kematian, penangkapan kematiannya, kita bisa menerima kehidupan melalui tubuh dan darahnya yang dipecah-pecahkan. Ada tukar guling di sana. Ya. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-6. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah Yesus, kita telah dibaptis ke dalam kematian. Jadi di Getsemani, kematian Yesus sampai puncaknya di Golgota, di Bukit Kalvari dengan istilah yang lain. Di sana dikatakan bahwa ketika kita menerima baptisan sebagaimana amanat agung Matiahu 28 ayat 19, maka dikatakan bahwa kita dibaptis ke dalam kematiannya, bukan dibaptis ke dalam kematian kita, tapi dalam kematian Yesus. Kalau kematian kita, pasti kita binasa. Makanya kematian Yesus itu seperti sebuah pembelaan di hadapan Tuhan. Makanya firman yang dikatakan kita ini dibenarkan. Tapi bukan berarti dibenarkan kita pasif. Salah besar kalau ada orang yang menganut kepercayaan di dalam Mesias penebus Yeshua HaMashiach, lalu dia hidup seolah orang pasif, dan itu sampai selama-lamanya pasti selamat apapun keadaan. Itu salah besar. Kalau dalam teologi dikatakan one saved, mas apa bahasa Indonesianya satu kali selamat pasti selamat. Dibaptis ke dalam kematiannya, bukan dibaptis ke dalam kematian kita. Nah, di ayat yang keempat dikatakan di sana lanjutannya, sebab itu kita telah dikubur bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita harus berjalan dalam pembaharuan hidup. Jadi Hamasiah bangkit, Hamasiah menang terhadap dosa, maka dikatakan kita juga harus menang dengan apa? Berjalan dalam pembaharuan hidup. Ini yang banyak orang tidak mengerti, Bapak Ibu. Ya. Bahwa seolah-olah Yesus mati, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Yesus menyediakan, dikatakan dia tidak membuat saudara sampai di surga, tapi dia menyediakan jalan. I'm the way, akulah jalan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melewati aku, harus melewati Yesus. Dan Yesus sendiri dalam hidupnya dalam sebuah pengajaran, ikutlah aku, sangkal diri pikul salib. Kalau saya curi-curi sedikit kesimpulan, Pesak hari ini, ya, terutama untuk kita, ya, tidak ada jemaat atau murid Tuhan yang tidak melalui apa yang Yesus lalui. Semua harus melalui Getsemani. Sekali lagi saya ingin katakan Bapak Ibu, ya, coba
Saya ingin baca, satu orang baca terjemahan baru. Boleh ya? Seorang baca terjemahan baru. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Terjemahan baru dulu. Ini kalangan yang biasa pakai dulu. Coba baca, berdiri baca. Sudah, tidak usah lihat, langsung saja baca. Ya, dua-duanya baca. Indonesia begitu. Udah lihat gini, kalau Indonesia begitu dia. Itu ciri khas Indonesia yang tidak pernah dihilangkan. Pak, baca. Demikian sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Iya, ayat ini katakan apa? Siapa di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Wah, ini bisa tafsiran yang bisa mana-mana. Tapi ELT satu orang baca. Ya Pak Billy, Mira, Adil lah. Demikianlah firman Yahweh. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yesua yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yes, amin. Inilah yang harusnya jalan Getsemani harus dilalui jemaat menorah. Siapa di dalam Hamasya Yesua tidak ada penghukuman. Koma bagi mereka yang berjalan dalam roh dan bukan dalam daging. Itu sebabnya kalau kita diajar tentang puasa, jangan suka lari-lari. Belajar tundukkan daging ini. Walaupun gak enak, ya. Apalagi kalau pagi-pagi, aduh bangun lagi, biar tidur sudah. Nanti jam 12 tak putar-putar, tidak sarapan dari pagi. Ya pagi-pagi itu bukan masalah soal makan, tapi Anda berjuang juga mengalahkan rasa pengantuk. Oh jadi saya katakan macam lain makan pagi-pagi itu macam kayak aneh. Mungkin harus roti gandum Pak, supaya lancar sedikit. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Yesua, firman Tuhan kembali dalam Roma pasal yang ke-6 tadi dikatakan bahwa yang keempat, Hamasya yang menang terhadap dosa supaya kita berjalan dalam pembaharuan hidup. Jadi berjalan dalam pembaharuan hidup. Loh, kok Yesus sudah mati bagi saya? Kenapa hidup saya harus dibaharui lagi? Saya harus berjuang memperbarui hidup saya. Kenapa? Kenapa Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan kamu harus membawa budi dan segala macam. Kenapa? Bukankah Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib? Lalu apa lagi tugas kita? Ini beda-beda tipis, tapi kalau terpleset bisa jatuh dalam pemahaman yang salah. Sehingga saya ingin katakan kepada jemaat menorah, Yesua melakukan sesuatu. Yes, perhatikan, Yesua tidak melakukan sesuatu membuat kita untuk tidak Yesua melakukan sesuatu untuk tidak membuat kita tidak melakukan sesuatu. Artinya apa yang dikerjakan Yesua bukan membuat kita diam. Tidak. Ya. Bahkan dikatakan sama seperti Yesua, maka ketika kita dibaptis ke dalam kematian. Artinya kita harus mengalami betul yang namanya kematian itu. Makanya Rabi Saul katakan, matikan kedaginganmu. Ya. Di ayat yang ke-6, ya. Dengan mengetahui hal ini bahwa manusia lama kita telah disalibkan. Yes, sudah disalibkan. Dosaku sudah dipakukan. Betulkah seperti itu? Ya, supaya tubuh dosa kita dilenyapkan sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Artinya Yesus membayar
dosa kita. Tapi setelah hutang dosa kita lunas, jangan lagi hidup di dalam kutuk hutang dosa. Ya. Jadi Yesus menyelesaikan hutang-hutang dosa kita, bukan membuat kita bikin hutang baru lagi. Di Jawa Barat melalui KDM, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan suatu keputusan yang luar biasa. Jadi pajak, hutang pajak, hutang pajak, beban pajak tahun sebelumnya dihapus. Jadi bayar saja pajak yang tahun ini. Jadi misalnya saya telat pajak 3 tahun, berarti kan bayar pajak 3 tahun plus dendanya juga 3 tahun kan. Tapi oleh Gubernur Jawa Barat, ya, pajak yang 3 tahun itu dihapus, dendanya dihapus, bayar saja pajak yang tahun ini. Tapi itu sama saja begini. Tapi bukan berarti kebijakan dia ini dihapus, baru kamu berikutnya bikin lagi telat pajak lagi. Ya itu namanya memanfaatkan. Makanya pernyataan dalam Brit Hadasa tidak ada pengorbanan kedua karena mereka tahu bahwa akan ada orang yang menyalahgunakan karunia. Makanya dikatakan hukum Torah saja, hukum Mose itu, jika kesalahan mereka harus dihukum. Betapa lebihnya mereka yang menginjak-injak anugerah Tuhan yang melalui adalah darah Yesus. Jadi ayat yang ke-6, tidak boleh lagi menghamba kepada dosa. Bahkan di ayat yang ke-11, pada poin yang ke-11, demikian pula kamu, perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar-benar mati dalam dosa, namun hidup bagi Elohim. Nah, ya ini, hutang dosamu sudah dilunasi, tapi kemampuanmu untuk melanggar firman Tuhan masih ada dalam dirimu. Itulah yang harus Anda lawan. Lalu bisa nggak? Bisa, karena Anda mengikuti suri tauladan, yaitu Yesus. Karena di Getsemani itu keluar ungkapan rasa ingin memberontak dia itu, kalau boleh cawan ini lalu padaku. Itu bukan hanya sekedar ucapan dari Yesus juga. Telah merasakan capek, maka tersiksa. Ya. Maka saya katakan tidak ada laki-laki yang paling gentleman di dunia ini selain Yesus. Dia tahu ketika dia melihat Yerusalem, dia akan disalibkan, tapi dia malah datang. Makanya Yesus tadi bilang apa? Tiap hari aku mengajar di bait suci. Kenapa kamu tidak tangkap? Sekarang kamu bawa pedang dan panah. Artinya apa? Mereka itu kan pengecut semua. Yesus yang gentleman. Seharusnya Yesus itu kalau sudah tahu seperti itu, ngapain masuk ke Yerusalem? Kan begitu. Tapi Yesus katakan apa? Semua itu terjadi supaya kitab suci digenapi. Jadi orang percaya tidak lari dari masalah, tapi belajar menggenapi kebenaran firman. Setiap orang yang percaya tidak pernah dipermalukan. Hadapi masalah. Waktu Mama Yosita datang, saya katakan jangan lari, Bu. Mau lari malah tambah besar masalahnya. Hadapi, karena kamu punya Tuhan yang lebih hebat. Ya. Dan tidak bersyukur, juga terima kasih buat seruan doa-doa pembelaan. Ya walaupun bagaimana ada dilema-dilema dan dinamika yang terjadi, tetapi ya pembelaan Tuhan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Artinya apa? Kita pun orang percaya harus mengalami jalan yang Yesus lalui. Orang percaya harus mengalami jalan yang Yesus lalui. Makanya di dalam Yohanan itu, 1 Yohanan itu, 1 Yohanan dia, sebagaimana Hamasya berjalan, kita pun harus berjalan. Kalau Yesus melewati Getsemani, Anda harus melewati Getsemani. Saya mau tanya Bapak Ibu, Yesus katakan, pikulah salib, sangkal diri dan ikutlah Saya mau tanya, Yesus pikul salib, sebelum pikul salib dia apa dulu yang dilewati? Dia pikul salibnya ke mana? Dia pikul salibnya ke Golgota kan? Sebelum pikul salib dia di mana? Ya Anda tinggal runut saja, tarik-tarik yang dulu. Salah satunya di Getsemani. Anda harus siap menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya apa? Saya punya maunya begini, tapi biarlah aku tahu Tuhan yang punya mau.
tunduk. Makanya kenapa kita tunduk? Adam dan Hawa itu tanduk, tapi Yesus mengajarkan kita untuk tunduk. Makanya oleh karena Yesua patokan kita, maka kita dimampukan. Jadi nggak ada seorang yang berkata, aku nggak mampu. Yesua mampu, maka kita pun mampu. Yesus menang, maka kita menang. Makanya hukumnya begini, apa yang Yesus alami dan rasakan itu juga kita. Kalau Yesus menang, maka kita menang. Tapi bukan berarti Yesus membuat sesuatu yang kita tidak berbuat apa-apa. Dia pasif dan menang begitu. Gak ada. Ya, Nabi Saul saja yang notabene dia rasul yang dipercayakan untuk bangsa-bangsa saja. Ada baca 2 perjalanannya itu aduh. Mungkin kalau dibaca enak, tapi kalau didalami, waduh, hampir mati itu Nabi Saul itu karena Injil. Kalau mau dibilang siapa itu bangsa-bangsa, apa untungnya memberitakan Besorah kepada bangsa-bangsa? Tapi atas perintah Tuhan lakukan. Mau tidak mau. Ayat 12 yang paling penting. Oleh karena itu, jangan biarkan dosa memerintah di dalam tubuhmu yang fana, sehingga taat kepadanya dalam hasrat-hasratnya. Yes, Yesua, ya, Yesua tidak melakukan sesuatu untuk membuat saya dan saudara tidak melakukan sesuatu, tapi Yesua melakukan sesuatu untuk saudara dan saya melakukan sesuatu juga. Ya, pengajaran yang mengatakan saudara pasif dia sudah di surga, aduh, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Mesias. Lalu bagaimana kita untuk sampai ke Eden? Sederhananya, tidak ada jalan lain. Saudara harus mengikuti sebagaimana yang Yesua sudah jalan. Yesua mengalami kemenangan, yes, tapi harus melalui Getsemani, harus melalui jalan-jalan menuju Golgota, harus pikul salib. Makanya Yesus katakan, pikul salib sangkal diri. Pikul salib itu apa? Yang Yesus pikul itu sudah. Itu bukan pikul dalam keadaan manusia masih mampu. Itu udah dipetungi, udah dicabut, udah diludahi. Mentalnya sudah, kalau orang bilang tuh mental, fisik, psikisnya sudah hancur sudah itu. Tapi masih pikul. Itu balok, tidak tahu balok itu. Itu bukan. Tidak tahu balok apa. Bintangur kan atau apa. Kayak besi. Atau di Kalimantan kayak itu lihat. Ya. Bayangkan penderitaannya. Makanya kalau di beberapa gereja merayakan Paskah, mereka ingin membuat suasananya itu seperti, ya kan? Tapi ya bikin lucu juga, ya sampai diparodi begitu kan, parodi ya, ada yang kayak mengambil aktor sebagai Mesias, lalu yang lain sebagai Yudas, ada yang sebagai prajurit Roma, ya. Kalau dia dipukul, ya saya lihat di video itu dipukul, mungkin dia terlalu ini kayaknya bahasanya pukul itu pakai ini juga, perasaan juga. Kita ini cuma drama, tapi yang mungkin pukul juga terlalu mendalami juga mungkin. Dan akhirnya kalau situ aku pukul di semua di situ. Wah, ini aktor terlalu mendalami, Pak. Ini pasti dari Indonesia bagian belahan mana ini kayak begini. Ya. Tapi saking dong, ada yang sampai digantung, tapi talinya terlepas terprosot begitu. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Yang Tuhan mau adalah ajaran dan ketetapan dan perintahnya. Maka saya katakan dalam renungan, apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah takut akan Elohim, melakukan perintah-perintahnya, dan menjauhi kejahatan. Itu penting. Kenapa menjauhi kejahatan? Kembali tadi Roma pasal 6. Daging ini mau sekali dipancing. Makanya kenapa setan masih bisa menang? Karena tahu ada keinginan. Manusia itu dari awal itu sudah ada bibit pemberontakannya. Makanya kenapa si jahat itu memanfaatkan binatang yang paling cerdik, ular, dan memancing. Tuh lihat tuh buahnya bagus, rupanya. Kamu akan jadi seperti itu kan? Tapi enggak, dia nanti mati. Enggak, kamu enggak akan mati. Percaya deh. Ya, dosa itu kan kayak kartu kredit. Kamu lakukan dulu, nanti efek belakangnya akan terjadi. Ya,
Ya kartu kredit nggak usah terlalu jauh lah, untuk kredit itu untuk masyarakat kelas atas. Kalau kita menengah ke bawah ini, dosa itu kayak pinjol. Pinjam dulu, habis nanti ditagih-tagih. Nanti nomor-nomor yang dia masukin itu kayak kalau tidak nomormu disebarkan kalau tidak bayar. Dan Indonesia paling tinggi pinjolnya. Dan saya sempat baca guru atau apa pegawai yang paling banyak pinjol. Ya. Sepelintir dari penanda. Nah, kembali ke Getsemani. Saya ingin katakan bahwa Yesua tidak melakukan sesuatu yang membuat kita tidak melakukan sesuatu. Artinya Yesua melakukan, menggenapi, bukan membuat kita diam, mono begitu. Tidak. Yesus katakan apa? Ikutlah aku. Nabi Saul katakan, teladanilah aku. Para rasul, para murid itu selalu mengatakan teladani. Kemarin kami sudah belajar tentang teladan dan karakter. Salah satu warisan yang harus diwarisi, yang diberikan oleh pelayan-pelayan Tuhan, itu yang paling penting adalah teladan dan karakter. Sehingga dia harus berani berkata, teladanilah aku. Hari ini nggak banyak orang berani ngomong seperti itu karena hidupnya, rusak. Ya, makanya standar moral seorang pelayan Tuhan itu tinggi, nggak gampang. Karena tuntutan masyarakat luas itu beragam. Sudah benar saja masih dikata-katai, apalagi kalau nggak benar. Ya, Yesus berkata, ikutlah aku. Kuncinya sederhana, ada 3. Pikul salib sangkal diri, ikut Yesus. 1 Yohanes katakan bahwa siapa yang dikatakan siapa yang mengatakan dirinya hidup di dalam dia harus berjalan sebagaimana Masiah berjalan. Maka kalau Anda bersaksi, ditanya tentang sesuatu, tentang apa yang Anda lakukan, penjelasan yang paling sederhana, saya melakukan apa yang Mesias saya lakukan. Yesus merayakan hari raya, saya merayakan hari raya. Kenapa Pak? Ada yang salah nggak? Ada yang salah Pak? Yesus merayakan hari raya itu orang Yahudi tanggal sekian Pak. Kalau mereka bertanya, kenapa kamu kayak begitu? Yesus, nah Bapak nggak baca? Yesus itu cicitnya dipegang sama seorang perempuan. Ya. Jadi kami melakukan ini untuk kepentingan Torah itu sendiri. Tetapi kami melihat teladan yang paling sempurna dan satu-satunya adalah Yesua. Tidak ada lain. Kenapa kalian sabar? Ya kan Yesus sabar. Ya, kenapa kalian makan kosel? Karena Yesus makan kosel. Ya, kami ikut Yesua karena firman-Nya, ikutlah aku. Jalan yang Yesus lalui, itulah jalan yang kami harus lalui. Karena kami nggak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesua. Jadi Yesua lah. Makanya Yesus katakan, Anda cek, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga samain. Ya, kalau bukan orang yang turun dari surga. Makanya Yesus katakan apa? Aku samain, menyediakan tempat bagi. Artinya Yesus duluan dulu samain, menyediakan tempat. Kalau sudah oke semua, Yesus datang akan menjemput. Jadi satu-satunya jalan harus melewati Yesus. Jalan satu-satunya harus ikut Yesus. Tidak ada lain, Bapak Ibu, yang dikasih Yesus. Kalau Anda mengikuti Mesias yang lain, tidak akan bisa. Ya. Nah, Matius pasal 26 ayat 39, ini kunci bagi saya dan saudara. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa berkata. Perhatikan, ini seorang berdoa. Tapi di dalam doa ada ungkapan Yesus, Bapakku, jika mungkin lakukanlah cawan ini daripada. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena beratnya penderitaan yang harus dialami, sehingga ada muncul pergolakan dalam dirinya untuk mundur. Kalau boleh. Tapi perkataan Yesus selanjutnya menegaskan bahwa Yesus menaklukkan dan kehendak keinginannya di bawah otoritas Tuhan. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi orang yang mau menang, ya pas Pesak ini kita diingatkan bahwa tidak ada jalan lain kembali kepada
kepada rumah Bapa selain harus melewati Getsemani. Di Getsemani inilah kedagingan dan keinginan harus ditaklukkan di bawah otoritas Tuhan. Makanya Nabi SAW katakan, aku ini terkutuk di bawah dua keinginan yang satu maunya begini, tapi di satu sisi aku mau bersama Tuhan, tapi di sisi lain aku ingin begini. Tapi Yesus mengajarkan, tunduklah dan taatlah kepada otoritas Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah menyediakan jalan, maka kita pun bisa. Ini bukan lagi pilihan, ini adalah kewajiban. Mungkin kalau pilihan itu bagi mereka yang masih setengah-setengah, tapi ini sebuah keharusan. Tidak ada jalan lain. Yesus sudah menyediakan hutang-hutang dosa kita, kutuk kita sudah dihancurkan. Sekarang kita hidup bebas sebagaimana dalam kitab Roma. Tapi kita bukan bebas untuk menaati keinginan daging lagi, tapi bebas untuk menaati keinginan roh. Makanya itu kita hidup. Salah satunya apa? Ya harus tunduk dan taat pada kehendak dan otoritas Tuhan. Tidak ada lain, Bapak Ibu. Jadi pasca Esa kita tahun ini, dalam kesimpulannya bahwa bukan tentang Tuhan, Tuhan sudah selesai, ya. Tetapi dampak, impact, apa artinya Pesak bagi kita sekarang? Kalau Pesak hanya sekedar sindur dan makan dan jamuan, itu hanya berlalu dan Anda akan lupa. Tapi saya ingin menekankan satu pesan. Di seder ini mungkin satu kata sebagai kunci. Aku harus melalui Getsemani. Karena di Getsemani inilah Mesiasku melalui sebuah perjuangan yang berat sehingga aku boleh dibenangkan. Hutang dosa-dosaku telah dilunaskan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang aku hidup karena kebenaran. Aku tidak boleh lagi tunduk di bawah kuasa dosa. Aku tidak mau menghutang lagi dosa lagi. Dan aku tidak mau mempermainkan anugerah darah Yesus Almasih. Satu-satunya cara adalah Matius 26 ayat yang ke-39. Naklukkan keinginan di bawah otoritas Tuhan. Gak enak memang. Tapi saya katakan kepada Ibu Bunda dan Mari, semua para rasul, para nabi, semua punya keinginan jahat. Yohanes, dia tahu menaklukkan keinginannya dengan cara apa? Salah satunya apa? Hidup menjadi seorang yang pelayan Tuhan, dia kan dia hidup di padang gurun, kan, Bapak Ibu. Orang yang mau mendedikasikan hidupnya di hadapan Tuhan itu nggak gampang, Bapak Ibu. Banyak harga yang harus dibayar. Simpson dipakai Tuhan, tapi dia lupa menaklukkan keinginan, sehingga dia apa? Sedikit terpleset, karena jatuh. Jadi pasca bukan berarti saudara kita sudah selamat lalu bebas melakukan. Oh no, Roma pasal 6, Anda bukan hidup bebas untuk taat pada dosa lagi, tapi Anda hidup bebas untuk hidup dalam kebenaran. Makanya tidak ada penghukuman bagi mereka ya yang di dalam Hamasia, yang hidup dalam roh, bukan hidup dalam kedagingan. Hidup dalam roh itu banyak hal yang harus dipandangi, nggak gampang. Itu yang namanya sangkal diri pikul salib, ya. Paskah tentang pengampunan, artinya hutang-hutang dosa kita sebagaimana di dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan. Paskah juga berbicara tentang pemulihan hubungan antara manusia dengan Elohim. Yesus telah menjadi jalan. Hidup kita bebas, sama seperti Adam dan Hawa, hidup bebas di Taman Eden. Tapi ingat, hidup di Taman Eden tetap harus ada koridor. Begitu juga kita. Yesus telah membawa kelepasan bagi kita dari kutuk dosa. Tapi jangan lagi mengulangi kesalahan yang Adam dan Hawa lakukan, karena tidak ada pengorbanan. Apalagi menjual Yesus, mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus, meninggalkan keyakinan percaya di dalam Yesus. Jadi inilah tantangan bagi kita, terutama di ayat yang ke-15 dalam Roma pasal 6 tadi, di ayat yang ke-15. Tantangan kita untuk tidak hidup di dalam dosa lagi, agar jangan keinginan daging itu berkuasa, jangan memberi diri lagi di bawah hutang dosa. Bahwa Ibrani katakan dalam pasal 10 ayat 26, tidak ada pengorbanan kedua. Ya, kalau Torah Mose hukumannya begitu mengeri, apalagi yang menginjak-injak
karya anugerah Yeshua HaMashiach. Artinya apa Bapak Ibu? Eden tidak akan kita dapati kalau kita tidak melalui Getsemani. Getsemani bukan sekedar peristiwa, tapi Getsemani ini adalah Anda harus siap diperas. Anda harus siap di bawah tekanan. Artinya Anda harus bertolak belakang dengan dunia. Sederhananya Anda harus selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lain dan tidak ada cara lain. Ya. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku memperhitungkan bahwa penderitaan pada saat sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan segera disingkatkan kepada kita. Tidak ada kemuliaan tanpa ada penderitaan. Sedangkan Mesias saja menderita. Ya. Kita tidak bisa terbuai dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kaya, diberkati, sukses. Tapi kita juga harus siap mengalami masa-masa yang sukar. Hidup orang percaya, Yesua bukan membuat kita, oh Yesua kita miskin dijadikan kaya. Bukan kaya dalam makna. Ini baca di dalam kitab Wahyu itu. Ya. Dan yang terakhir saya tutup dengan cerita legenda dari legenda Yahudi. Saya kutip karya Louis, seorang Yahudi Jerman, Ginsberg. Karangan ini terinspirasi dari Beresit pasal yang pertama ayat yang ke-26. Coba kita lihat. Beresit pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dan Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang lain yang di bumi. Jadi pada waktu Elohim mau menciptakan manusia, di dalam legenda ini katakan bahwa ini ada di cerita Rabi ini. Begini, pada waktu Tuhan mau menciptakan manusia, dia berkonsultasi dengan, dia bertanya-tanya dengan, tanya pendapat malaikat. Ada 4 orang malaikat. Yang pertama malaikat kasih. Malaikat kasih. Yang kedua ada namanya malaikat kebenaran. Yang ketiga ada namanya malaikat keadilan. Ya. Yang keempat malaikat apa sih? Ada catat. Oh, kedamaian. Terakhir. Nah, malaikat kasih dia setuju, saya senang karena manusia nanti akan dipenuhi dengan kasih sayang. Malaikat kebenaran ketika ditanya, saya tidak setuju karena manusia pada hakikatnya dia akan memberontak, dia akan berbohong melawan kebenaran dan segala macam. Malaikat keadilan, oh saya setuju, justru manusia lah yang akan menegakkan keadilan. Malaikat kedamaian, saya tidak setuju karena manusia ini pada hakikatnya tukang bikin kacau. Ya. Sampai sebuah dinamika pembicaraan untuk membatasi protes mereka. Malaikat kebenaran dibuang keluar dari surga dan dibuang ke bumi. Dapat protes sama 3 rekan-rekan malaikat yang lain. Kenapa? Ya begitu. Lalu Tuhan katakan begini, biarlah kebenaran akan tumbuh dari bumi. Mereka tahu bahwa sebenarnya manusia itu akan seperti itu. Bahkan Tuhan sendiri tahu. Tuhan tahu bahwa manusia itu pada hakikatnya dia akan memberontak. Ya. Dia tidak akan torah. Dia akan melawan perintah Tuhan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan
Tuhan tahu juga ada potensi dalam diri manusia, di mana manusia akan menegakkan kebenaran, dia akan mencari keadilan, dia akan membuat damai di bumi. Anda mau yang mana? Ya. Oleh Mesias Yesua, saya dan saudara telah tersedia jalan. Anda mau hidup di bawah untuk dosa lagi, atau Anda mau hidup di dalam kebebasan untuk kembali? Makanya kita pernah membaca para masalah waktu jatuhnya itu di Pak Ustaz. Keadilan, kejarlah keadilan. Kebenaran, kejarlah kebenaran. Karena Tuhan tahu kebenaran itu yang akan membenarkan manusia. Dan kebenaran itu turun dalam diri Yesua HaMashiach, sang firman. Dan oleh Yesua itulah saya dan saudara mampu menegakkan kebenaran. Artinya menegakkan Torah. Torah itu di Gunung Sinai. Tapi ketika peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, dia sudah menjanjikan Ruah Kudus sebagai penuntun, penghibur. Kita akan sampai ke sana kan? Ya, step kita perlahan-lahan. Ya, tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan pun tetap percaya sama kita sampai hari ini, bahwa kau dan saya bisa, karena sudah ada satu suri tauladan, Yesua HaMashiach. Dan itu satu-satunya jalan. Jangan pilih jalan yang lain. Itu walaupun sukar, sulit, dan apa yang Yesus kerjakan itu nggak enak, kita harus melalui apa yang Yesus lakukan. Ya. Makanya Yesus katakan apa? Kamu akan ditolak, kamu akan dibenci karena aku. Karena kamu ikut aku, kamu akan ditolak. Karena kamu mengikuti teladan aku, kamu akan siap dibilang aneh. Nggak makan inilah, nggak makan itulah, aneh. Kalian itu aneh. Bahkan waktu Cendes Cermat kemarin waktu dipimpin Pak Presiden Medan, ada sempat yang gereja paling aneh. Ya. Tapi keanehan itu biarlah datang dari manusia, bukan datang dari Tuhan. Amen. Ya, bagi kita tetap segaris lurus dengan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan percaya, saya percaya bahwa Tuhan kita semua mampu. Jangan ikuti egomu dan keinginanmu yang bisik-bisik, kamu gak akan mampu, kamu sudah kalah, kamu gak akan bisa. Tinggalkan itu semua. Yesus sudah menyediakan jalan teladan. Ikuti saja apa yang Yesus kerjakan, maka kita akan sampai kepada rumah Bapa. Bapak yang memberkati, biarlah pesan ini menjadi pelajaran bagi kita. Getsemani, tidak ada jalan yang lain. Yesua, tidak ada jalan lain. Bapak yang memberkati, kita tutup sahabat dulu.